Saudara-saudari terkasih, salah satu masalah yang sering dipertentangkan atau dijadikan bahan serangan terhadap gereja Katolik atau gereja Kristen adalah soal Tritunggal Maha Kudus. Ada yang mengatakan bahwa kata Tritunggal itu tidak ditemukan dalam kitab suci. Maka langsung dikatakan ini adalah buatan manusia. Memang benar, kalau kita buka kitab suci mulai dari awal sampai akhir, kita tidak akan menemukan kata Tritunggal. Tetapi bukan berarti tidak ada, karena gagasan, karena ide itu ada dalam kitab suci. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa Tritunggal Maha Kudus itu buatan manusia karena tidak ada dalam kitab suci. Lalu permasalahan yang kedua itu terkait dengan jumlah. Katanya orang Katolik ini percaya pada satu Allah. Kok ada tiga? Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katanya monoteis. Kok ada tiga Allah? Ini bagaimana? Tiga kok satu, satu kok tiga. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, menjawab persoalan ini kita tidak usah terlalu pusing. Kita tidak usah panas. Kalau kita panas memang semuanya akan menjadi persoalan. Tetapi mari kita dekati dengan hati yang jernih. Karena sejatinya orang lain itu tidak mau mengajak berdiskusi, tetapi memang mereka mau menyalahkan gereja Katolik. Hari ini kita merayakan Tritunggal Maha Kudus. Sekali lagi, bukan berarti kita mengimani adanya tiga Allah, tetapi kita percaya pada satu Allah dengan tiga pribadi. Itulah yang dirumuskan dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah kita bukan Allah matematis. Allah kita tidak bisa dijelaskan secara tuntas. Sebab kalau Allah bisa dijelaskan secara tuntas, dia tidak bisa lagi menjadi Allah. Dia tetap tinggal dalam misterinya. Meskipun demikian, kita bisa menjelaskan Allah Tritunggal Maha Kudus itu melalui pengalaman dicintai dan mencintai. Itulah yang mau kita renungkan. Jadi bukan soal pengetahuan tentang cinta, tetapi karena Allah sungguh mencintai kita. Saudara-saudari terkasih, yang namanya cinta kasih, dia tidak pernah egois. Tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri. Tetapi yang namanya cinta kasih itu dia harus keluar dari dirinya. Harus mewujud nyata dalam tindakan yang konkret demi kebaikan sesama. Demi kebaikan orang yang dicintai. Dan itulah Allah Tritunggal. Karena dia mencintai manusia, maka dia keluar dari dirinya sendiri. Dia tidak tinggal, dia tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Dan itulah yang disampaikan dalam bacaan Injil pada kita. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal. Yesus Kristus menjadi perwujudan nyata cinta Allah kepada kita. Syukur bahwa Allah keluar dari dirinya. Allah mewujud nyata menjadi manusia. Sebab dengan demikian kita bisa mengenali siapa itu Allah dan apa tindakannya untuk kita. Melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal
bahwa Allah itu sungguh dekat dengan manusia. Dia yang menyembuhkan orang sakit, Dia yang memberi makan 5.000 orang, Dia yang menghibur orang yang berduka, bahkan Dia yang rela mati untuk keselamatan umat manusia. Dan itulah cinta Allah kepada kita. Jadi karena Allah mencintai, Dia tidak hanya berbicara, Dia tidak hanya omong tentang cinta, tetapi Dia sungguh bertindak secara nyata. Ini poin pertama. Poin yang kedua, penyertaan Allah kepada umat manusia itu berlangsung selama-lamanya. Maka dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Musa berdoa, semoga Tuhan berjalan di antara kami, di antara kita. Musa memohon agar Allah tetap menyertai perjalanan umatnya. Dan Yesus juga mengungkapkan hal yang kurang lebih sama. Dia memohon agar Roh Kudus turun atas diri kita. Nah, Roh Kudus itulah yang menjadi bukti bahwa Allah tetap menyertai kita. Dia menuntun kita, membimbing kita supaya berjalan pada jalan kebenaran. Jadi itulah misteri Allah Tritunggal Maha Kudus bisa kita jelaskan melalui pengalaman cinta. Bahwa Allah itu mencintai kita, Dia berkorban untuk kita, dan pengorbanan atau cinta kasih Allah itu berlangsung selama-lamanya. Maka dua hal yang bisa kita petik dari perayaan Tritunggal Maha Kudus ini. Yang pertama, kita patut bersyukur dan berterima kasih mengimani Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang tidak tinggal diam. Allah yang keluar dari dirinya untuk memberitahukan bahwa kita semua dicintai oleh Allah. Serentak, ini menjadi undangan bagi kita semua. Seperti Allah yang mencintai kita, maka kita juga diajak untuk membalas cinta kasih Allah itu dengan cara mencintai Allah dan mencintai sesama. Itulah pesan bahwa Allah adalah kasih. Konon kabarnya ada dua orang sahabat sedang berdebat. Mereka mempersoalkan jumlah perkalian antara 7 kali 3. Orang yang pertama mengatakan bahwa 7 kali 3 itu sama dengan 22. Sedangkan orang yang kedua mengatakan 7 kali 3 itu 21. Begitu seru perdebatan mereka. Tidak ada yang mau mengalah. Bahkan mereka rela bersumpah. Orang yang pertama rela dipenggal kepalanya kalau 7 kali 3 sama dengan 21. Sedangkan orang yang kedua rela diambil mobilnya kalau 7 kali 3 sama dengan 22. Karena tidak menemukan titik temu, mereka pergi kepada orang yang bijaksana. Setelah mendengarkan duduk persoalannya, maka sang pun bijaksana itu mengatakan bahwa 7 kali 3 adalah 22. Maka orang yang pertama bersorak gembira karena dia menang. Tetapi orang yang kedua tidak habis pikir. Bagaimana mungkin guru yang bijaksana ini mengatakan 7 kali 3 sama dengan 22. Maka ketika orang pertama ini pergi, guru yang bijaksana ini mengatakan kepada orang yang kedua, saudaraku yang baik, saya sengaja mengatakan 7 kali 3 itu sama dengan 22. Karena apa? Karena kita tidak mau kehilangan sahabat kita. Bayangkan kalau saya mengatakan
7 kali 3 itu sama dengan 21, kita pasti akan menyesal seumur hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Allah Tritunggal bukan Allah matematika, tetapi Allah yang mau menyelamatkan manusia. Amin.